kelas FKK 1 dengan judul Situ Bagendi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, kami dari 11 FKK 1 mempersembahkan drama Situ Bagendi. Semoga kalian yang menonton terhibur dengan drama ini dan dapat mengambil hikmah dalam cerita Situ Bagendi. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Garut, hiduplah seorang wanita kaya raya yang tinggal di sebuah istana kecil. Ia bernama Nyi Endi. Suatu hari, Nyi Endi berduka atas kepergian sang suami. Ia merasa sedih karena harus tinggal sendiri dan hanya ditemani oleh para centeng-centengnya. Para warga dan para petani pun datang silih berganti ke rumah Nyendi untuk berbela sungkawa. Entas atuh Nyi, ikhlaskan saja kepergian suamimu itu. Diam, tak usah membantu. Setelah kepergian sang suami, Nyi Endi menjadi seorang janda kaya raya yang terkenal akan sikap sangat sombong dan pelit pada rakyatnya. Pada suatu hari, di rumah Nyi Endi, datanglah seorang pengemis yang menggendong bayinya. Ia hendak meminta pertolongan Nyi Endi untuk pengobatan sang anak. Permisi Nyi, punten. Ada keperluan apa Anda kemari? Saya ingin bertemu Nyai, Kak. Kalau hanya untuk meminta-minta, mending kamu pergi dari sini. Saya mohon, Kak. Anak saya sedang sakit. Saya tidak punya uang untuk berobat. Ayo non, yuk. Berisik sekali. Sudah tahu, saya sedang istirahat. Ini, Wi. Pengemis ini ingin meminta berdekat. Mengganggu sekali. Permintaanmu tidak saya terima. Cepat pergi dari sini. Saya mohon, Nyi. Centeng-centeng, usir dia dari sini. Sekarang. Suatu saat kau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu ini.
desa ini, mayoritas penduduknya adalah seorang petani. Dengan kondisi tanah yang sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, sehingga sawah-sawah mereka pun selalu menghasilkan padi yang sangat berlimpah. Meski begitu, para penduduk di desa tetap saja miskin. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergaya berdaunan. Para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka, karena hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning, lalu menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Niandit. Berat rasanya jika harus menjual padi ini pada kikir itu, Neng. Apa kumaha deui, daripada kita harus berurusan dengan centeng-centengna, pasti masalahnya akan panjang. Nyedit itu benar-benar serakah. Rasanya sayang sekali jika padi-padi kita harus dijual kepada orang pelit. Ya, kita mah rakyat kecil, terima nasib saja, Waduh, nasib. Orang miskin seperti kita harus bagaimana ya, Neng? Entos atuh, tidak usah menggerutu seperti itu. Nasib kita memang seperti ini. Naon atunya, nu ditayang penyi endit, harta tos lebak itu masih saja mau nutup padi. Ya sudahlah, nanti kedengaran orang lain. Segini sudah cukup, Sudah, Neng. Ayo, orang angkat ke sawah. Nanti kabur siang. Iya, Neng, hayu. Setelah itu, mereka pun pergi bersama ke sawah. Di sawah, para petani sibuk mengurus padi hasil panennya masing-masing. Tak terkecuali Nani dan Nyi Eli. Mereka berdua menumbuk padi sambil membicarakan nasib buruk hidup mereka dan tak kunjung berkesudahan. Nani, naon? Kalau dipanggil teh, naon ya atuh? Lain naon-naon hungkul. Iya, hampuran Nyi. Aya naon atuh? Itulah, hari ini kan kita panen. Tapi masa iya lagi-lagi kita harus menjualnya ke tengkulak pelit dan kikir itu? Atuh, rek kumaha deui, orang miskin seperti kita bisa apa? Kita anjeun we atuh, abdi mah gitu. Mulai deh lebaynya. Tapi bener oge cek anjeun, lama-lama hidup kita bukannya makin makmur, malah makin ajur. Waduh, ibu-ibu ini anjing keneh pas ngarumpi. Sing Elin bu, ngarumpi teh dilarang, lamun tak aya orang. Nyi Asih bisa aja. Itulah Nyi, masalah orang pelit dan kikir itu. Ngomongin Nyi Andita, memangnya aya naon sih? Ya gitu Nyi, harga padi yang kita jual tidak ada pertanda akan naik. Harganya tetap 30.000 terus setiap tahun. Dia tak tahu memangnya harga sembako dan beras pada naik. Ibu-ibu kok malah pada ngurumpi di sini sih? Daripada ngurumpi, ayo bawa hasil panen kita ke Nyindit. Emangnya Kang Udin masih mau jual hasil panennya ke Nyindit? Iya nih, lebih baik kita jual hasil panen kita ke pasar, Kang. Harganya jauh lebih tinggi dari harga yang diberikan Nyindit. Biarkanlah Nyi, daripada badan ini jadi korban centeng-centengan Nyindit, bisa masuk rumah sakit. Saya sudah berulang kali membujuk suami saya, tapi tetap gak mau peduli. Ya bukannya begitu, Neng. Ini kan demi menyelamatkan anak kita. Kalau Aa masuk rumah sakit, yang jaga dengan anak-anak siapa? Terus gak boleh kayak gitu. Ingat umur. Tapi kok romantis juga ya. Stop. Kau telah mencuri hatiku, kau telah mencuri hatiku. Kok jadi ngantur ya ngomongnya? Ya sudah Neng, Aa mau ke rumah Nyindit. Neng teruskan membet padinya ya. Nya
Mari ibu-ibu, langkah. Kang Udin pun segera pergi ke rumah Nyendit. Rumah Nyendit yang bisa dibilang sangat strategis, letaknya yang di tengah desa dengan lumbung padi yang luas dan besar di pinggir rumahnya. Lumbung padi itu dijaga oleh 2 centeng Nyendit. Mereka berdiri di depan pintu masuk lumbung dengan raut wajah yang sangar dan galak. Berapa harga padi sekarang, Kang? Masih sama seperti yang dulu. Berapa? 30.000 per kilo. Kenapa tidak naik? Padahal di tempat lain harganya sudah naik. Apa tidak bisa naik harga sedikit, Kang? Tidak bisa. Mau tidak mau, harga itu yang bisa kamu terima. Tidak bisa lebih. Bolehkah saya bertemu dengan Yendit? Apa? Aku tidak salah dengar. Orang yang udik seperti kamu ingin bertemu orang terkaya dan tercantik di desa ini. Apa kamu tidak punya kaca di rumah? Untuk apa kamu ingin menemui Yendit? Saya hanya ingin harga hasil panen saya naik sedikit saja, Kang. Tidak bisa. Yendit sibuk dan tidak ada di rumah sekarang. Lebih baik kamu cepat mengambil keputusan. Jika tidak, siap-siap saja untuk berhadapan dengan kami. Baiklah, aku menjual hasil panen ini pada kalian. Dari tadi ke jualnya. Ini 30.000. Dengan berat hati, Kang Udin pun menjual hasil panennya kepada centeng-centeng Yendit. Walaupun dengan harga yang sangat murah, ia pulang dengan wajah yang lemas. Namun, apa mau dikata, hukum rimba masih sangat kental di desa itu. Siapa yang kuat akan bertahan, dan siapa yang lemah akan hancur. Tak lama kemudian, Kang Udin pun sampai di rumah dan disambut oleh sang istri. Assalamualaikum, Neng. Tak pulang. Waalaikumsalam, A. Kumaha penjualan padi kita? Apa A bisa menawar harganya sedikit lebih mahal? Tidak, Neng. Harganya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya sudah. Yang sabar ya, A. Kapan ya, Neng, nasib kita bisa berubah? Sudah tidak tahan hidup seperti ini. Semoga pinta darat itu segera mendapatkan hidayah. Taik teing nyari dos A. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat tidak adil kepada orang lain. Tuhan itu tidak pernah tidur, A. Matur nuwun ya, Neng. Neng sudah setia dan selalu mendukung AA selama ini. Sami-sami, A. Di sisi lain, di lumbung padi Nyendit sedang bercengkrama dengan kedua centeng-centengnya. Ia menanyakan hasil panen dari seluruh penduduk desa. Para centeng? Iya, ini. Bagaimana? Apa semua padi sudah dibeli? Sudah, Nyi. Boleh diperiksa karung harinya. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan sampai ditaruh di luar karena tidak muat. Bagus. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras. Dan mereka akan membelinya kepadaku. Aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual padi pada tempat lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membangkang. Kalian mengerti? Siap, Nyi. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan beras. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain milik Nyendit. Karena harga beras di tempat Nyendit bisa mencapai berkali-kali lipat lebih mahal dari harga beras pada umumnya. Ibu Gusti, persediaan beras saya hampir habis. Persediaan beras saya juga sudah habis. Mau tidak mau, saya harus membeli beras pada Nyendit. Tetangga saya harganya naik 5 kali lipat, kumaha atuh nasib saya. Assalamualaikum. Aya naon ieu teh? Ini rame. Kakak, masalah Nyendit entang kolek sadunia. Nya kalau satu eta geni anu kolek mereka secat jahena. Nyendit anu kolek nyai
sudah, takut ada yang mendengar. Kita doakan saja, semoga Gusti Allah memberinya hidayah. Amin. Sementara itu, di rumah Nyi Eli sedang kebingungan karena stok berasnya yang hampir habis. Ia pun berpikir untuk meminjam sedikit beras pada Nani. Assalamualaikum Nani. Waalaikumsalam Nyi. Ada apa pagi-pagi udah ke rumah aja? Gini Nyi, saya kesini mau pinjam beras 1 liter. Waduh, ampura ya Nyi. Persediaan beras di rumah saya juga menipis. Mungkin tinggal setengah liter lagi. Nasib kita kumaha tuh ya Nyi. Apa kita harus menyerah kepada nasib ya Nyi? Harga beras di tempat Nyi sekarang berapa? Sudah mencapai 15.000 per kilonya Nyi. Awis pisan. Padahal di tempat lain harganya 8.000 per kilo. Tapi sepertinya kita tidak akan bisa membeli di tempat lain karena centeng-centeng ini selalu mengawasi kita. Di saat Nani dan Nyi Eli sedang asik bercengkrama, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Permisi. Ya Nek, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau numpang tanya. Tanya apa Nek? Di mana saya bisa menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Maksud Nenek Nyi Indit? Sudah dekat Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai bertemu pertigaan. Lalu Nenek belok kiri. Nanti Nenek lihat rumah yang sangat besar. Itu rumahnya. Emang Nenek ada perlu apa sama Nyi Indit? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja Nek. Minta sama Nyi Indit gak bakalan dikasih. Kalau Nenek lapar, Nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu. Saya cuma ingin tahu reaksinya kalau ada pengemis yang meminta sedekah. Oh ya, tolong beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda, karena aku adalah orang yang akan memberikan pelajaran pada Nyindit. Maka dari itu mengungsilah, bawalah barang-barang berharga milik kalian. Tapi Nek, Pergilah. Nenek itu pun pergi meninggalkan Nani dan Nyi Eli dengan rasa kebingungan. Namun mereka tetap mempercayai ucapan sang nenek. Berbondong-bondong dari mereka segera memberitahukan pada seluruh warga untuk segera mengungsi ke tempat tinggi. Di sisi lain, nenek tersebut telah sampai di rumah Indit. Hei, centeng-centengku, lihatlah betapa cantiknya perhiasan baruku. Wah, perhiasannya bertambah. Tapi gaji kita tidak. Nanti Nyai dengar. Tapi benar juga sih. Hehehe. Hei, aku tidak tuli ya. Ampun, ampun. Di saat mereka masih asik bercengkrama, tiba-tiba saja ada suara nenek tua yang memanggil dari luar rumah. Permisi, Cu, nenek ingin minta sedekah. Hei nenek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya cuma mau minta sedikit makanan.
karena saya sudah 3 hari tidak makan. Apakah aku terlihat peduli? Memangnya aku ini anakmu. Kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum kami usir secara paksa. Saya sih yang teriak-teriak di luar, ganggu orang saja. Hei nenek tua, siapa kamu? Kenapa kamu berteriak-teriak di depan rumah saya? Saya cuma mau minta sedikit makanan, karena saya sudah 3 hari tidak makan. Ah, gak makan kau minta sama saya? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat yang bau dan mengotori rumahku. Cepat pergi. Namun nenek itu tidak sedikit pun bergeming dari tempatnya. Sang nenek bukannya pergi, tapi ia malah menancapkan tongkatnya ke tanah. Hei Endit, Tuhan memberikanmu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, kau tamak, kau melupakan kewajibanmu untuk membantu orang lain. Kamu gugup, tidak salah nih. Kamu tidak lihat cetai-cetaiku banyak. Sekali pukul saja, pasti kamu mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Nenek gila, apa susahnya? Cuma nyebut tongkat tanpa tenaga pun aku bisa. Tapi ternyata tongkat itu tidak bergeming sedikit pun. Pada akhirnya, Nyi Endi pun menurut para contangnya untuk mencabut tongkat tersebut. Dasar centek, cabut tongkat itu. Awas sampai kalian tidak tercabut, gaji kalian akan dipotong. Susah sekali. Payah sekali. Badan saja besar, mencabut tongkat tidak bisa. Apa maksudmu? Kamu coba sendiri. Mengapa susah aku tahu? Kalian tidak berhasil? Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihatlah, aku akan mencabut tongkat ini. Nenek itu pun mencabut tongkatnya. Seketika langit menjadi gelap dan bergemuruh. Tiba-tiba dari bekas tancakan tongkat menyambar air yang sangat deras. Windy, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air para pendidik yang sengsara karenamu. Kamu akan tenggelam oleh air ini. Sang nenek pun menghilang dan Nyi pun seketika panik saat melihat air yang meluap dengan begitu deras. Ia segera berlari untuk menyelamatkan harta-hartanya. Para penduduk pun bergerak menyelamatkan diri dan mencari tempat yang lebih aman. Terkecuali para centeng-centeng sultannya. Namun, di sisi lain, saat Nyi Endi ingin melarikan diri dari rumahnya, air sudah naik setinggi dada, sehingga ia pun tidak bisa lagi untuk melarikan diri. Saat para warga telah berhasil membalikan perjalanan, mereka pun menyadari bahwa Nyi Endi masih berada di dalam rumahnya. Rupanya, ia sudah mati bersama dengan harta-hartanya. Saat ini, di desa tersebut, terbentuklah sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya dengan Situ Bagendit. Situ yang berarti danau dan Bagendit yang berasal dari kata Ndi. Beberapa orang pun percaya bahwa terkadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Dan konon katanya, itu adalah penjelmaan
dari Niandit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air. Everyone, look at this. The end of action Niandit, who was always greedy with his wealth and arrogant with his power. We can learn a valuable lesson. Firstly, to respect each other and avoid greedy behaviors towards the position we are, because it will invite disaster in the future. Second, everyone, wealth is just a gift. It would be better for us to be generous, share, and help each other. We must not imagine the attitudes and characteristics of Niandit in real life. Sick and greedy in real life. Thank you. Ya, jangan turun dulu kan kita mau foto bareng. Boleh agak maju sedikit lagi yang ini. Nah, kita panggil wali kelasnya siapa, Dek? Pak Adi. Boleh tepuk tangan untuk Pak Adi. Silakan di tengah Pak Adi. Wah, paling ganteng sendiri nih Pak Adi nih. MC, aduh saya ditemenin sama Miss Dia nih. Boleh ya Miss Dia ya? Bantuin saya ya. Kita foto dulu Miss Dia. 3, 2, 1, masih formal. Gaya bebas ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Gimana caranya? Oke. Ini mana Nini tadi? Aduh, ini luar biasa. Boleh yang lainnya boleh. Oke, berikan tepuk tangan lagi dong. Ini, aduh, ini sini dulu kan, kenal kan, ini. Ini Miss Dia. Waduh, nih pemeran ini nih, kenapa luar biasa sekali loh ini aktingnya tadi. Wah, Pak, saya pengen tahu, ini acting latihan ini
berapa